A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana kita telah diberikan rahmat kepada kita semua dan nikmat iman, Islam serta kesehatan. Tidak lupa kita bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga selalu tercurah limpahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, serta kepada para keluarganya, para tabi'atnya, serta kita semua selaku umatnya. amin. Di sini saya ingin sharing aja tentang ilmu agama yang saya ketahui gitu. Kita ngobrol santai aja. Nah, sebelum masuk ke materi, apa sih dosa terbesar manusia? Berzina, Zina, Munafik, munafik, syirik, kemudian durhaka kepada orang tua. Nah, kita tahu bahwa dosa itu sangat banyak. Nah, di sini saya akan menyampaikan atau ingin menyampaikan tentang perihal taubat gitu. Jadi ketika kita sudah berbuat dosa, baik itu dosa besar kah, dosa kecil ataupun dosanya itu sedikit ataupun banyak, maka kita masih punya jalan untuk meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara bertaubat, yaitu dengan taubatan nasuha. Jadi kita berusaha untuk istiqomah dalam bertaubat gitu. Nah, Allah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 53 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakanlah kepada hamba-hambaku yang telah melampaui batas. Jadi dosanya itu udah banyak sekali gitu. Dosanya udah nggak kehitung. Baik itu dosa besar, dosa kecil. Dia misalkan membunuh 100 orang kah, syirik, munafik atau apapun, itu Allah akan mengampuni dosa kita itu. Dengan cara apa? Dengan cara bertaubat, dengan taubat dan nasuha. Dan Allah berkata kembali dalam lanjutan ayatnya, yaitu la taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa terhadap rahmat Allah. Jadi kadang kita tuh terbalik, bahwa kita yang sering berputus asa terhadap rahmat Allah. Allah tidak pernah mengatakan atau berfirman dalam surah manapun, ayat manapun, Allah tidak akan mengampuni hamba-hambanya yang telah melakukan dosa-dosa besar gitu, yang telah melampaui batas, dosanya nggak kehitung. Nah, Allah itu akan mengampuni dosa-dosa kita asalkan kita benar-benar ingin bertaubat gitu. Jadi jangan sampai kita berputus asa terhadap rahmat Allah. Jadi walaupun kita masih sering gitu mengulangi dosa-dosa kita yang lalu, maka kita bertaubat gitu. Walaupun setelah bertaubat itu kita masih kembali mengulangi dosa-dosa tersebut. Jadi setelah kita berbuat dosa, taubat lagi, dosa, taubat lagi. Walaupun kita sering gagal istiqomah dalam taubatan kita, tapi kita jangan pernah berputus asa untuk bertaubat dari dosa-dosa kita yang telah berlalu. Jadi semoga dengan ketika kita bertaubat walaupun berdosa lagi, semoga kita lupa bagaimana cara kita berdosa lagi gitu. Dan sambil kita berdoa kepada Allah untuk ditetapkan hati kita agar selalu berada di jalan Allah, kemudian ditetapkan hati kita agar istiqomah dalam taubatan kita. Karena Allah berfirman dalam lanjutan ayat ini, yaitu Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Jadi Allah berkata di sini, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita semua, walaupun sebanyak apapun, walaupun sebanyak buih di lautan, walaupun sebesar gunung-gunung yang ada di dunia ini gitu. Allah akan tetap mengampuni kita, asalkan kita menyesali itu semua dalam hati kita, ingin memperbaiki diri kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Jadi
walaupun kita berdosa ngerasa kayak malu gitu sama Allah, kita bertaubat tapi masih mengulangi dosa-dosa tersebut, maka jangan pernah berpikir bahwa Allah tidak akan mengampuni kita gitu. Jadi Allah itu akan menerima hambanya ketika mereka ingin bertaubat gitu. Allah akan selalu membukakan jalan taubatan gitu. Jadi janganlah kita berpikir bahwa jangan dulu taubat deh gitu. Saya masih sering melakukan dosa-dosa yang terus menerus berulang-ulang gitu. Jangan sampai berpikiran seperti itu, karena pemikiran seperti itu adalah pemikiran yang sangat salah, yang sangat tidak yang meragukan nama Allah, yaitu Al-Ghafur, yang Maha Pengampun. Jadi kita jangan pernah lah berpikiran seperti itu. Jika kita berbuat dosa, maupun itu dosa besar, dosa kecil, sebanyak apapun itu, maka jalannya itu bertaubat. Semoga dengan taubatan kita Allah mengampuni segala dosa kita yang telah berlalu, yang di masa lalu kita sering lakukan. Dan semoga kedepannya itu menjadi lebih baik lagi. Berdoa kepada Allah bahwa semoga hati kita ini selalu ditetapkan di jalan Allah. Amin. Dan Allah juga mengatakan kembali dalam lanjutan ayat ini, yaitu Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Jadi sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi walaupun kita ini gitu sangat berdosa lah gitu, dosanya itu sangat banyak, dosa-dosa besar apapun sudah kita pernah jalani itu, mau membunuh, mabuk, zina, syirik atau apapun, walaupun kita sudah melakukan dosa-dosa itu semua, tidak pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kita bertaubat. Karena walaupun kita seperti itu, Allah masih sayang sama kita, dan kita harus yakin gitu dalam hati kita bahwa Allah akan mengampuni kita ketika kita bersungguh-sungguh untuk bertaubat kepadanya. Jadi mungkin teman-teman sekalian juga pernah mendengar hadis tentang seorang pezina yang memberikan minum kepada seekor anjing, dan Allah Azza wa Jalla mengampuni dosa-dosanya itu. Dari hadis Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari sabda Rasulullah SAW. Dan mungkin itu yang saya bisa dapat sharing sedikit ilmu saya yang saya ketahui gitu. Mungkin dari teman-teman bila ada yang ingin bertanya ataupun ada sesuatu ganjalan dalam hati kalian bisa bertanya kepada saya. Kang, saya mau bertanya. Ya. Perkenalkan, nama saya Risma. Semua manusia juga tidak ada yang luput dari kesalahan maupun dosa, ya kan Kang? Ya, betul. Nah, saya berniat ingin bertaubat. Saya ngerasa bahwa diri saya tuh banyak dosanya, banyak salahnya karena hilaf. Saya selalu niat tapi belum terlaksana karena saya merasa takutnya ketika suatu saat nanti dosa itu saya ulangi lagi lalu saya tobat lagi. Saya jadi ngerasa malu sama Allah, Kang. Apakah ketika saya taubat Allah akan mengampuni dosa saya? Izin menjawab ya dari pertanyaan. Ya, silakan. Siapa Kang. tadi? Risma ya? Iya. Jadi gini, seperti yang telah saya sampaikan tadi, bahwa walaupun kita itu selalu mengulangi dosa-dosa kita gitu ya, ketika kita bertobat, terus ketika setelah taubat itu kita mengulangi dosa-dosa tersebut, Allah akan tetap mengampuni dosa kita gitu. Jadi ketika kita bertobat, Allah itu mengampuni dosa-dosa yang telah kita lakukan di masa lalu. Jadi ketika kita nanti berdosa lagi, kemudian bertobat lagi, maka Allah akan mengampuni dosa yang telah kita lakukan sebelum taubatnya itu. Jadi walaupun kita tetap mengulangi dosa-dosa tersebut ketika kita sudah bertaubat, Allah akan tetap mengampuni kita gitu. Karena Allah itu Maha Pengampun, kan kita tahu semua. Jadi jangan pernah putus asa lah dari rahmat Allah gitu. Seperti yang dikatakan difirmankan Allah di surah Az-Zumar ayat 53 tadi gitu. Karena sesungguhnya Allah itu akan mengampuni dosa-dosa semuanya. Jadi jangan khawatir, Risma bertaubat lah gitu. Jadi walaupun gagal
beristiqomah dalam taubatan itu tetap taubatan gitu. Asalkan diniatkan dalam hati, saya ingin bersungguh-sungguh ingin bertaubat, maka Allah pasti akan mengampuni kita. Dan yakin dalam diri kita bahwa Allah akan mengampuni dosa kita semuanya gitu. Walaupun dosa-dosa itu sering kita lakukan kembali. Jadi dosa taubat lagi, gak apa-apa. Itu untuk awalan. Jadi sampai kita lupa gitu bagaimana cara kita berbuat dosa. Mungkin itu yang bisa saya jawab ya. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Risma ini gitu. Iya, terima kasih Kang. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di pertemuan kali ini, di sharing atau ngobrol santai kali ini gitu ya. Yang benar pasti itu berasal dari Allah dan Rasul, dan yang salah pasti berasal dari diri saya sendiri gitu. Allahu a'lam bishawab. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun dalam penyampaian ataupun sikap yang kurang enak gitu ya. Saya mohon maaf gitu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.